proses perkuliahan kita. Sekarang ini kita akan berdiskusi atau membaca kitab nikah dan menakahat wal mawaris. Waris sebesar ini kita akan mendiskusikan bagaimana ungkapan-ungkapan dari kitab kuning tentang nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, tentang waris dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini materi sudah bisa dibaca ya, bisa dilihat. Sudah, Pak. Oke. Kita akan mulai dengan membaca kitab nikah. Ini yang membacanya saya atau saudara? Saya terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Bapak terlebih dahulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Yasir wal qasir rabbika minal khairi ajmain. Bismillahi walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba wibtahu abadal abidina wa dahrad dahirin. Kitabun nikahi wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya. Para ulama kalau membaca buku ini sering mentakdirkannya dengan kitabun nikahi, ay hadza kitabun fi bayanin nikahi. Ini suatu kitab yang membicarakan tentang dan hal-hal yang berkaitan dengannya dari hukum dan masalahnya. An-nikahu fil lughati ad-dhammu wal jam'u. Nikah menurut bahasa adalah berdempet dan berkumpul. Jadi berdempet dan berkumpul. Yuqalu dikatakan orang, ini orang Arab yang mengatakan itu. Nakahatil asjaru. Pohon kayu telah menikah. Maksudnya iza iltafa ba'duha ala ba'din. Apabila telah berdempet sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Jadi orang Arab kuno ya, kalau ada pohon kayu ya, kan banyak ini pohon karena kena angin umpamanya maka dia berdempet. Nah, itu dia sering mengatakan bahwa pohon kayu itu telah menikah. Wafis sarai dan nikah menurut syara ibaratun anil aqdil mashhuri, suatu ungkapan yang menggambarkan tentang akad yang telah terkenal itu al-mustamili yang meliputi halal arkani wassuruti. Jadi nikah itu adalah akad yang sudah dikenal ya, dan dia memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Jadi nikah itu mesti ada rukun-rukun dan syarat-syaratnya.
Wa yutlaqu alal aqdi wa alal wata'il watan, dan dimaknai umum atas akad dan atas watok menurut bahasa. Dalam makna yang umum ya, kata nikah itu sering dia diartikan dengan akad dan sering juga diartikan dengan watok. Itu dia. Qalahu Zajjaju telah mengatakan ini oleh Imam Az-Zajjaj. Wa qala al-Azhari, dan telah berkata oleh Azhari, imamnya, ini ahli bahasa, aslun nikahi fi kalamil arabi al-wat'u. Asal makna nikah dalam kalam orang Arab itu adalah watok. Wakila, dan dikatakan litazawuj, bagi pernikahan itu ya, itu nikahun. Nah, itu ya. Jadi sering dikatakan bagi orang, dua orang yang berpasangan sedang melakukan akad nikahun. Sebab apa? Li'annahu sababul wata'i. Karena nikah itu adalah sebab boleh watak. Ya. Sebab boleh bercampur ya antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri adalah nikah itu. Kalau orang belum nikah, maka tidak dibolehkan untuk watok. Tidak dibolehkan berhubungan antara suami istri. Kalau Farisi, jadi Imam Al-Farisi ini, Imam Al-Farisi berkata, farraqatil arabu bainahuma bifarqin latifin. Orang Arab telah membedakan antara keduanya itu bifarqin latifin, dengan perbedaan yang tipis. Itu deh. Jadi ada dua makna dari nikah tadi, orang Arab membedakannya dan perbedaan itu sangat tipis. Coba kita lihat bagaimana untuk membedakannya. Faiza qalu nakaha fulanatan au binta fulanin au ukhtahu. Apabila mereka berkata seseorang telah menikahi si anu, atau anak perempuan si anu, atau saudara perempuan si anu, aradu aqad alaiha, yang mereka maksudkan adalah akan nikah. Jadi akan nikah dengan si fulana, akan nikah dengan anak perempuan fulan, atau dengan saudara perempuan fulan. Itu dia. Tetapi katanya ini dibedakan dikit itu. Wa iza qalu, dan apabila mereka berkata nakaha imra'atahu, telah menikahi perempuannya, au zaujatahu, atau menikahi istrinya, lam yuridu ilal wata, tidak mereka kendai kecuali watik, watok ya. Jadi bedanya sedikit. Kalau umpamanya Sianu menikahi Sianu, si Pulan menikahi si Pulan, maka berarti akan nikah. Artinya Sianu akan nikah dengan si Pulan. Tetapi kalau dia mengatakan ya Sianu menikahi istrinya, maka itu artinya watok, berhubungan suami istri itu. Waqala al-Jauhari, Imam al-Jauhari juga dia ahli bahasa. Imam al-Jauhari berkata, an-nikahu al-wata'u wa qad yakunul aqdah. Nikah itu berarti watok dan terkadang berarti akad. Itu dia. Waqtalafal ulama'u fi annahu haqiqatun fi maza. Dan telah berbeda ulama dalam
hal apakah nikah itu hakikat atau tidak, atau najas. Ala ujuhin. Ini perbedaannya itu atas beberapa pandangan. Haka hal Qadi Husain, sebagaimana telah dihikayatkan oleh Qadi Husain. Yang pertama, yang ulama berselisih itu, ahaduha annahu haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi. Salah satunya bahwa nikah itu adalah hakikat pada wato', majaz pada akad. Jadi kalau orang mengatakan nikah, itu ya, hakikatnya adalah wato'. Sedangkan orang mengatakan nikah adalah akad, itu majaz. Itu pendapat yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua, ini sebaliknya. Annahu haqiqatun fil aqdi majazun fil wat'i. Bahwa nikah itu hakikat pada akad, majaz pada wato'. Jadi mana hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan mana majaz dari nikah adalah wato'. Nah, itu. Wahaza, dan ini ya, huwas sahihu, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, ya, bahwa makna nikah dimaknai sebagai akad adalah hakikat, nikah dimaknai wato' adalah majaz. Inilah yang benar. Lalu dia juga mendapat dukungan mana? Wasahahul qadi Abu Thayyib, dan telah mensahihkan oleh qadi Abu Thayyib. Wa atnaba fil istidlal, dia telah memanjangkan uraian tentang dalil baginya. Wabihi, dan dengan pendapat ini juga, yaitu nikah bermakna akad pada hakikat, bermakna wato' pada majaz, qata al-mutawalli wa ghairuhu, telah memastikan oleh Imam al-Mutawalli dan yang lainnya. Jadi banyak kelompok ulama yang berpendapat dengan yang pendapat yang kedua ini. Wabihi ja'al Qur'anul azim wa sunnatu, dan dengan pendapat ini datang atau ada Al-Qur'an azim dan sunnah. Kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala mana? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i, maka nikahilah oleh kamu ya perempuan-perempuan yang kamu anggap baik, Ini satu dalil ya, salah satu dalil bahwa laki-laki boleh dia mencari perempuan yang cantik ya, yang baik, yang soleh. Perempuan juga boleh mencari laki-laki yang ganteng, yang baik dan soleh. Oke. Kemudian wa ghairuha minal ayat, dan lain-lain dari ayat Al-Quran. Wa qala alaihi salatu wassalamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inkihul wadudal wadud. Itu kalau sempurnanya ya. Nikahilah oleh kamu perempuan yang subur, peranak, dan yang kamu senangi. Wa khairu minal habis, dan lain-lain Nabi. Itu yang kedua ya. Ketiga, wasalisu, dan yang ketiga, annahu, bahwa nikah itu nikah bermakna akad,
nikah bermakna wato, haqiqatun bihima bilastirakin, yaitu hakikat pada keduanya bilastirakin, tidak ada mustarak. Ya hakikat semua dia. Orang memanai nikah dengan akad itu hakikat. Orang memanai nikah dengan watak juga pengertian hakikat. Lanjut. Wa qauluhu, dan perkataan ya ulama di atas tadi ya dalam judul mana? Pengarang ini ya, kitab ini berjudul Kifayatul Akhyar. Ya. Dia mengatakan wa ma yattasilu bihi minal ahkam. Itu dalam judul tadi kan, kitabun nikahi wa ma yattasilu minal ahkami wal qadaya. Apa maksudnya itu? Al-ahkam, kata ahkam jam'u hukmin, jam'u hukum. Jadi hukmun ahkam jama'nya. Wal hukmu, dan hukum itu khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi'afalil mukallafin, yaitu firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf. Sawa'un kana talabu, sawa'un kana talaba fi'lin, baik dia itu menuntut untuk dilakukan, kal wajibi wal mandubi, seperti wajib dan sunat, au talabi kafin, atau tuntutan, au talaba kafin, atau tuntutan untuk menahan dari melakukan. Kal harami, seperti haram, wal makruhi, dan makruh. Au kana fihi takhyirun, atau di dalam perintah itu, dalam kitab Allah itu adalah pilihan. Kal ibahati, seperti ibahah. Jadi yang dimaksud hukum ini adalah kitab Allah, firman Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi, hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah. Nah, itu dia. Wal qadaya, arti qadaya di judul di atas itu al qadaya jam'u qadiyatin. Jadi qadiyatun, qadiyatani, qadaya. Jamak dari kata qadaya, qadiyah. Apa arti qadiyah itu? Al-qadiyatu qaulun yuqalu liqailihi, yaitu qadiyah itu adalah perbuatan yang dikatakan kepada orang yang mengatakannya itu bi'annahu shadiqun fihi au kadzibun, bahwa ia benar atau dusta. Jadi namanya qadiyah itu sebenarnya informasi dari seseorang yang ada kemungkinan dia itu benar dan ada kemungkinan dia itu salah. Wallahu a'lam. Dan Allah lebih mengetahui. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Itu ada apa itu? Ada sangkut Ramadan. Ada yang mau ditanya? Saudara sangkut? Oke. Oke, itu ada lagi Santi Hamrianti. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Itu ada lagi Rapli Fasa. Apa itu? 74230 apa itu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Mara Ananda, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Bisa Pak, lanjut Pak.
Ya, paham kan tapi kan? Paham enggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah paham, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah paham, Pak. Wan nikah dan nikah itu ya mustahabun, disunatkan, ya, limane tajailaihi, bagi orang yang membutuhkannya. Jadi bagi orang yang membutuhkan nikah, sunat deh. Jepri Saputra butuh dengan nikah? Udah, Sebab itu nikah sunat bagi Anda. Sekarang M. Apriansa Tidak, Pak. butuh nikah? Tidak. Tidak. Oh, butuh, Pak. Oh. ya udah nak nikah, Pak. Berarti nikah sunat bagi Anda, ya. Ini perempuan lagi, mana perempuan ada? Ada perempuan ada ini, mana perempuannya? Ada tak? Ada, Pak. Kenapa? Banyak. Vinosa butuh dengan nikah? Hah? Rara butuh dah. Butuh, Pak. Butuh. Nikah sunat bagi Anda. Ayo lagi, Dewi Apriani butuh. 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 Nikah sunat bagi Anda. Nah, ini ada satu lagi, Nurlia Nurliani. Butuh dengan nikah? Iya, Pak. Oke, kalau begitu ini nikah ini sunat semua bagi kamu. Iya. Nah, itu ya hukum dasarnya. Lanjut. Al aslu fi masru'iyatin nikahi, ya. Dasar dalam pensyariatan nikah itu ini adalah al-kitabu wa sunnatu wa ijma'ul ummati, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma' ulama. Jadi tidak tanggung-tanggung dalilnya itu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama, dan nikahi oleh kamu kan janda-janda. Mau nikah dengan janda? Tidak. Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak ada yang mau dengan nikah dengan janda ya? Tidak mau. Tidak, Pak. Janda muda bayu, Pak. Kalau bisa jangan, Pak. Oh, kalau bisa jangan ya. Ya, Pak. Ya, kita berdoa semoga Anda tidak nikah dengan janda ya. Amin. Anda kayu udah bapak. Amin, 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 amin. Amin. Yang perempuan mau Amin, nikah Pak. Mau. Janda kayu udah apa? yang perempuan mau nikah dengan duda? Enggak mau, Pak. Enggak mau, Pak. Enggak mau, Pak. Dalam Islam, gadis atau janda sama. Gadis atau janda. Bujang atau duda sama. Sama itu. Sebab itu Tuhan mengatakan nikahilah janda-janda itu. Karena ada sebab nuzul ayat ini banyak suami-suaminya yang gugur dalam peperangan itu ya. Jadi tidak masalah lah kamu tuh mau nikahi janda ya. Yang penting kamu nikah itu ya kamu laki-laki, istrinya perempuan, itu yang paling penting itu. Benar, Pak. Iya. Ya, Pak. Jangan kayak kamu laki-laki kok bini laki-laki pula. Jangan sampai, Pak. Itu jangan sampai. Gawat, aman, Pak, itu, Pak.
wasolihina dan orang-orang yang soleh. Dicari yang soleh banyak. Tidak ada di luar, di lingkungan UIN itu. Berarti yang perempuan cari itu yang soleh di lingkungan UIN banyak nih. Laki-laki tidak ada perempuan yang soleha di luar, cari di UIN. Banyak ada perempuan yang soleha dia tuh, ya. Jadi min ibadikum wa imaikum, ya. Dari hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Jadi yang paling penting bahwa di sini ya, bahwa kita itu disunatkan untuk menikah, ya, disunatkan untuk menikah dengan gadis atau dengan janda, ya. Perempuan juga disunahkan untuk menikah dengan bujang atau duda, tidak ada masalah itu, ya. Oke, tidak apa-apa itu, ya. Ayat baca ayat. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam. Nikahlah kamu supaya kamu itu banyak, maka sesungguhnya saya bangga ya dengan kamu yang banyak itu. Jadi Rasul menginginkan bahwa umat Islam itu banyak, tapi ingat banyak yang berkualitas, ya. Itu, ya. Nah, inilah salah satu hadis, ya, sering saya sampaikan ini, yang sangat dibenci oleh orang BKKBN. Kemudian wanahuhu dan lain-lain, ya. Berikut, ini mengenai nikah tadi, ya. Summan nasu, kemudian manusia itu dorbani ada dua macam. Ini dalam konteks pernikahan. Ta'iqun ilan nikahi wa ghairu ta'iqin. Yang butuh dengan nikah dan yang tidak butuh dengan nikah. Rupanya ada juga yang tidak butuh ini. Iya. Kita lihat. Fataiku, orang yang butuh dengan nikah itu huwallazi abbar syekhu anhu bi'annahu muhtajun ilaihi, yaitu yang telah diungkapkan oleh syekh di atas, yaitu orang yang membutuhkan nikah itu. Nah, orang ini apa? Taratan yajidu. Nah, keadaannya dia butuh dengan nikah, tetapi taratan yajidu ahibatan nikahi. Terkadang dia ada mendapatkan itu pemberian untuk nikah. Gitu. Wa taratan la yajiduha, dan terkadang dia tidak mendapatkan itu. Tidak ada pemberian, karena nikah itu ya dia perlu mahar, itu kan. Kemudian nikah itu nanti perlu juga pemberian lain. Mungkin adiknya mau minta apa, ya, mungkin kakaknya mau minta apa, ibunya mau minta apa, umpamanya gitu deh. Yeah. Kalau dia umpama memiliki pemberian itu, mana fa in wajada ahibatan nikahi, maka jika ia mendapatkan pemberian untuk nikah, yustahabbu lahu ayatasawwaj, itu disunatkan dia untuk menikah. Sawaun kana muta'abbidan aw ghaira muta'abbidin, baik ia itu hamba yang taat atau yang tidak taat. Iya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara sababi. Apa artinya? Wahai para remaja. Ini yang peserta kuliah ini semuanya masih remaja, ya? Ada yang sudah beristri? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Perempuan ada yang sudah berlaki? Ada.
Hah? Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Nah inilah. Belum, Pak. Belum, kayak enggak apa-apa. Mudah-mudahan sebentar lagi ya dapat jodohnya kan. Amin, amin. Ya Allah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, wahai remaja, ya, Iya. manis tato amin kumul bata. Siapa di antara kamu itu mampu perbekalan? Fal yatazawwaj, maka hendaklah ia nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menutupi mata. Wa ahsanu lil farji, dan memelihara faraj. Ya. Jadi kalau kamu itu memang sudah keblinger ya, sudah tidak tahan lagi, ya nikah. Sudah apa? Sudah berat ujung ya, nikah. Ya, tahu udah berat ujung kamu tuh. Sudah berat ujung, nikah. Tidak tahu, Pak. BU, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Belum paham, Pak. Mana ini nerangkan itu? Apa ini nih, Pak? Berat ujung itu apa itu tuh? Aduh, dah. BU, Pak. BU, Pak. Apri, Pak, Apri. Nah, kalau memanglah berat ujungnya nikah. Karena itulah nanti yang akan menutupi mata. Kalau dia sudah nikah, tidak lagi tengok kanan, tengok kiri, ya, jelit kanan, jelit kiri, itu tidak lagi. Wah, sanulil farji, dan terpelihara kemaluan parah. Nah itu. Tapi kalau tidak mampu gimana? Untuk mas kawin tidak ada, calon mertua minta tidak ada, calon adik ipar tidak ada, dan semua. Walam amal lam yastati, maka siapa yang tidak mampu, falaihi bisaumi, maka hendaklah ia puasa. Ya, fainahu lahu wijaun, maka sungguhnya bagi dia adalah perisai. Ya, itu untuk mengendorkan syahwat yang tinggi puasa itu. Ya, ya, orang itu tuh syahwatnya tinggi itu karena makan. Ya, makan yang panas, makan kambing, makan sapi, makan dan sebagainya. Nah, tapi kalau dia puasa, maka dia akan rendah, ya. Jadi tensinya akan rendah, gitu ya. Syahwatnya akan menurun. Nah, tetapi dalam penafsiran ulama, kata ba'ah itu sesungguhnya bukan hanya masalah kemampuan harta. Mana contohnya? Wal ba'atu, dan ba'ah itu ditafsirkan juga fil lughati menurut bahasa al-jima'. Gitu. Jadi siapa yang mampu melakukan jima', ya, itu dia kata Nabi itu nikah. Ya. Artinya dia mampu melakukan jima itu, ya, sesuatu yang dimilikinya itu melawan. Paham? Paham? Insya Allah paham, Pak. Paham, ya? Yang mana yang paham? Melawan itu? Iya, Pak. Maksudnya apa dia, Pak, itu, Pak? Coba dengar juga. Wal ba'atu fil lughati, dan istilah ba'ah menurut bahasa al-jima'u, jima. Jadi kalau kita kaitkan dengan hadis di atas, siapa yang mampu jima? Orang yang mampu jima itu orang yang melawan. Ya. Mana yang ngomong tadi mana? Abdul Jalil. Kalau punya kau itu tidak melawan, tidak bisa jima kau tuh. Gimana? Jagung ini. Nah, ini jangan, ini paduskin mencarut. Enggak, ini pengajian fikih memang begitu. Pak, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, ya. Paham ya? Paham, Pak. Ah, iyalah. Pak. Iya. Kata itu makhuzun minal mubah, diambil dari kata al-mubah. Yang mana?
Wahyal manzilu, yaitu tempat tinggal. Sehingga orang ada mengatakan ya, itu selain dari kemampuan mahar, juga mampu menyiapkan tempat tinggal untuk si istrinya. Ya, tempat tinggal ini tidak mesti dia memiliki, jadi bisa dia nyewa, ya, bisa dia ngontrak. Nah, apa-apa yang penting dia bisa menyiapkan tempat itu untuk istrinya. Kamulah sanggup tidak untuk nyewakan rumah untuk istri? Mana yang lanang ini? Belum Pak, belum ada gawe Pak oleh Pak. Kaki dulu nih kalau begitu. Tunggu dengan sabar ya. Apriansa? Ya Pak. Samo. Apri Samo, Apri sanggup Pak. Sama Pak. Belum sanggup juga. Belum Pak. Nanti Tadi dulu. dia ngomong senang dengan janda Pak. Nah, ditunda dulu nih. Apri. Ya, lanjut. Tumakila ya, dikatakan orang liakdin nikah itu bagikan nikah bahag. Sebab apa? Nah, masih mirip dengan tadi. Li'anna man nakah imra'atan, karena orang yang menikahi seorang perempuan itu bawaha, yang menyiapkan untuknya manzilah, tempat tinggalnya. Jadi kalau kamu belum mampu menyiapkan tempat tinggal untuk bini, kaki dulu bu bini ya, kaki dulu, gitu. Pahami dulu fikih munakahat ini kalau kamu dulu. Lanjut. Ini dia penjelasan lebih lanjut. Waktu lifa fi manaha, dan diperselisihkan sebenarnya tentang makna al-ba'ah itu dalam hadis. Fakila dikatakan orang al-muradu bil ba'ah al-jima'u, yang dimaksud dengan ba'ah itu adalah jima, seperti yang saya katakan tadi itu ya. Wa takdirul kalam, takdir ya, ungkapan kata hadis di atas yang tadi manis tata amin kumul ba'ata, takdirnya manis tata amin kumul jima'a, ya, siapa yang mampu di antara kamu tu jima, lalu likudratihi ala mu'anin nikah, karena dia mampu itu biaya-biaya nikah, wal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jadi orang itu memang mampu jima dan mampu biaya, sebab itu nikahlah. Iya. Tidak perlu tamat S2 dulu, S3 dulu. S1 ini sudah bisa. Kalau kamu sudah bisa menyiapkan tempat untuk istri, kemudian kamu juga mampu untuk melaksanakan jima. Kalau tidak mampu kamu untuk melakukan jima, tidak mampu untuk menyiapkan tempat untuk istri, nanti dulu. Jadi tidak ada kaitannya dengan kuliah, tidak ada. Nah, kuliah S1 dulu, S2 dulu, tidak ada kaitannya kalau nikah ini. Ya. Oke. Nah, lalu ya, bagaimana kalau orang itu ya tidak mampu jima itu? Ya. Karena dia lemah umpamanya biaya. Wa malam yastatil jima li azi minal mu'na, dan siapa yang tidak mampu jima karena lemah dari biaya, fal yasum, puasa ya, liyaqta saramanihi, untuk memutuskan kejahatan dari maninya. Seseorang itu kalau dia sudah memuncak, itu bisa dia berbuat jahat. Ya, kama yaktahul wija, sebagaimana ya dipotong ya, diputuskan oleh perisai karena berpuasa tadi. Apa mana wija itu? Wal wija'u, dan wija bil maddi itu dengan panjang bacaannya tardidul khasyati. Apa arti tardidul khasyati? Yaitu menekan
menekan nafsu, ya, menekan nafsu syahwat. Kalau asal katanya mengebiri itu. Oke. Lanjut. Wakila yang dikatakan innal murada bil ba'ati, nah dimaksud dengan ba'atu mu'natun nikahi, ya biaya nikah tadi. Ya, sebab itu ya dalam hadis wafil hadisi, dalam hadis di atas al-amru bin nikahi, perintah untuk menikah, liman lahu istita'atun, bagi orang yang memiliki kemampuan biaya, ya, wa taqat nafsu ilaihi, dan dia takut nafsunya tergelincir, apa? Wa taqat nafsu ilaihi, dan nafsunya ingin kepada nikah itu. Jadi hartol ado, dirinya, jiwanya memang pengen itu. Ya. Nah, orang yang punya kemampuan biaya, lalu punya keinginan nikah, ini adalah huwa amrunad bin. Itulah namanya perintah wajib, perintah sunat menurut Syafi'iyah dan sekelompok atau kebanyakan ulama. Itu dia ya. Tadi qalahun Nawawi, seperti dikatakan oleh Nawawi. Tetapi berikut ya, itu menurut Syafi'iyah ya. Wa inda Ahmada, ya, dan menurut Imam Ahmad, ingat Imam Ahmad ini salah satu imam mazhab ya. Imam mazhab itu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Saya tanya sekali lagi, sebagaimana kelompok yang tadi ya, siapa yang bisa menjawab? Kenapa saya baca Ahmada? Wa inda Ahmada, bukan Ahmadu atau Ahmadi. Coba saya bisa jawab. Ada yang mau jawab? Tidak, oke. Dan menurut Imam Ahmad ya, kalau orang itu sudah mempunyai kemampuan biaya, lalu ingin menikah, yalzamuhuz zawaju, ya, haruslah ia menikah, ya, awit tasari, atau sembunyi-sembunyi siri. Syaratnya iza khafal anata wa wazina, apabila ia takut berbuat dosa, yaitu zina. Ya. Wa huwa wajhul lana, itulah ya pandangan kami menurut pengarang kitab ini. Kitab ini adalah kitab Kifayatul Akhyar. Sampai jam berapa? Jam berapa ya? Kalau memang jadwal kan nggak selesai. Jadwal besar sampai jam berapa selesai? Dari jam berapa tadi? Dari jam 3 ya. Oh iya ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya, Pak. Ayo, mana. Mana yang bertanya ini? Prima. Tanya ini. Prima. Yang bertanya ini akan mendapat nilai yang besar. Itu siapa bertanya? Siapa coba? Silakan. Adi Prima, Pak. Ya. Baik, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Saya Adi Prima. Ingin bertanya tentang hal yang pemberian tadi, Pak. Silakan. Semisal bagaimana menanggapi tentang suatu implementasi yang terjadi di masyarakat, terkhususnya di daerah saya, Pak. Tentang nikah yang melangkahi kakak, Pak. Melangkahi kakak yang belum menikah.
dan mengharuskan si pengantin untuk memberikan barang untuk si kakak yang dilangkahinya, Pak. Itu bagaimana, Pak? Oh ya. Terima kasih. Sekarang kan pemberian ya, pemberian dulu. Selain dari mahar, ya, kita biasanya memberikan pemberian ya kepada pihak keluarga perempuan, gitu ya. Ya biasa ini kalau di daerah, tadi daerah mana ini di Prima nih? Kalau di Lubulingga, Pak. Lubulingga. Di daerah-daerah tertentu itu pemberian baik permintaan dari keluarga atau memang keinginan dari calon suami, kadang-kadang itu besar, itu satu ya persoalannya ya. Ini ya tradisi ini kalau memang calon suami itu memiliki kemampuan ya, maka boleh saja dilakukan itu. Tapi ingat pemberian di sini selain dari mahar ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada dalam tradisi atau adat ya. Kalau orang itu mendahului kakaknya atau mendahului ayunya, maka dia harus memberikan suatu pemberian kepada kakak atau ayunya. Perempuan itu ya. Oke ya. Itu pemberian-pemberian itu ya sesuai dengan adat istiadatnya, dengan catatan tidak melanggar aturan-aturan hukum Islam. Aturan hukum Islam itu tidak boleh memberatkan, ya, tidak boleh memberatkan. Ya kalau umpamanya kalau istilah adat itu kan pelangkahan itu ya. Perlangkahan itu dalam hal yang wajar, lalu calon suami itu mempunyai kemampuan itu tidak ada persoalan itu ya, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu sangat mencekik ya, memberati calon suami itu, maka itu ya dimusyawarahkan itu. Wasawirhum fil amri itu termasuk dalam ayat itu, atau wa amruhum syura bainahum itu ya. Prinsipnya tidak boleh itu memberatkan itu ya. Karena apa? Karena dalam pernikahan itu ya prinsip yang ada adalah prinsip ridho. Ridho orang tua ya, dan ridho dari anaknya itu ya. Kalau permintaan itu dari kakaknya yang sangat besar, itu boleh tidak kita lakukan. Hanya saja kita katakan, saya akan seperti itu, saya tidak mampu. Tetapi kalau untuk pemberian semampu saya, maka akan saya lakukan. Begitu caranya. Iya, saya tidak tahu di Linggau itu. Untung saja saya itu dulu tidak jadi dengan cewek Linggau, hampir dulu. Ya. Makasih ya saya di rumah. Mana lagi? Siapa yang mau nilai besar? Mana? Rapli ya? Saya, Pak. Ya, silakan Rapli. Agung tadi, Pak. Agung lu pada saya, Pak, sedanya, Pak. Agung Ramadan, oke. Silakan, Gung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya, Pak, tentang yang mahar itu, Pak ya. Tentang mahar sama tempat tinggal. Bagaimana kalau yang menyiapkan mahar itu dari perempuan dan tempat tinggal dari perempuan? Apakah boleh atau tidak, Pak? Oh iya. Terima kasih. Itu dalam kaidah itu ya. Kalau itu keridhaan perempuan, tidak masalah. Itu kalau tempat tinggal itu. Tapi kalau mahar itu, mahar memang dari laki-laki itu. Terlepas umpamanya dia ini pinjam dulu. Karena mahar itu boleh berutang. Ya. Jadi boleh saja umpamanya ya. Oh, aku nikahkan engkau Agung Ramadan dengan anak saya bernama umpamanya Nurul Sulistiasa umpamanya ya. Amin. 100 juta utang. Umpamanya ya.
Tapi mas kawin itu tetap wajib. Wa atun nisa shadaqatihinna nihla. Nah, sebab itu biasanya ya, kalau seorang istri sudah sanggup menyiapkan tempat untuk sama-sama suami, itu ya berarti dia nanti untuk maharnya itu sudah pasti dia ikhlas kalau sedikit, tapi tetap ada mahar itu, ya. Ya, enak kau saudara Ramadan itu. Enak nanti kalau ini calon sudah mau menyiapkan rumah begitu. Tidak, Pak. Nanya baik, Pak. Saya pikir itu, nah apa? Karena saya katakan tadi bahwa dia itu prinsip dari pernikahan itu ridho itu, ya kalau ridho apa? Iya, itu kan banyak sekali itu, makanya di dalam di daerah-daerah itu tidak dipersoalkan orang itu salahnya tapi anak, biasanya begitu, laki-laki ada di rumah perempuan itu kadang-kadang ya perempuan itu udah disiapi juga rumah oleh orang tuanya, lalu lakinya juga ikut, ada persoalan itu. Oke, terkait masalah mahar tadi sedikit saja tidak apa-apa, ya. Kata Nabi kain itu bisa, atau dengan jasa bisa. Jadi tidak ada kesulitan itu. Kalau akan menikah itu tidak ada uang, boleh beras, tidak ada, boleh kopi, boleh karet, tidak ada semuanya, boleh dengan jasa. Apa umpamanya jasa itu? Oh dek, aku tidak kasih apa-apa aku ni, cuman aku ni bisa ngaji. Boleh tak umpamanya ni, mahar itu umpamanya ngaji. Ya bisa, ada apa-apa boleh. Atau dari perempuan itu, kak, kayaknya kau kayak Kerenian kau nih kak, kayaknya nih. Tapi ku jingok kau ini pintar ngaji umpamanya. Nah, mas kawin kau itu, ajari bayi adik aku nih ngaji. Udah cukup itu tuh pas, boleh itu ya. Jadi tidak memberatkan itu ya. Iya, ridha wal maslahah itu kalau dalam untuk nikah itu. Nah, kira-kira begitu ya, saudara Agung ya. Oke. Iya, Pak. Iya, saya, Pak. Mana? Rapli tadi, saudara Rapli gimana sih? Rapli pasar. Apriansa. Iya. Apriansa. Oh, Apriansa. Nah, inilah. Dari Zoom ini. Iya. Iya. Apri dulu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya begini, Pak. Apakah jika laki-laki itu memberikan mahar sebuah alat transportasi dan satu buah rumah, jika mereka bercerai, apakah mahar tersebut termasuk harta gono gini, Pak? Coba ulang. Jika laki-laki itu memberikan mahar sebuah alat transportasi seperti mobil dan satu buah rumah. Jikalau mereka bercerai, apakah mahar tersebut bisa termasuk harta gono? Oke. Sudah bisa ditangkap ya. Ketika Tuhan mengatakan wa atun nisa shadaqatihinna nihla. Kalau dia sudah disebut mahar, itu haknya perempuan. Satu itu prinsip ya. Kalau itu haknya perempuan ya, maka laki-laki itu tidak boleh lagi memanfaatkan atau menggunakannya selama tidak izin dari istri. Ya, itu dua prinsipnya. Ya. Itu. Kalau diizinkannya ya boleh. Atau umpamanya ya walaupun kita cerai, Kak, udah dibagi-bagiin ini, dibagi-bagi punya kau ini mobil ini, bapak kita jual bagi dua, ya tidak apa-apa itu. Tetapi prinsipnya kalau dia sudah nama mahar itu hanya perempuan, ya boleh tidak itu ya. Dan itu ya mahar itu ya, itu simbol derajat tinggi seorang perempuan itu, simbol itu. Karena apa? Ketika laki-laki belum membayar mahar, perempuan itu
tidak boleh disentuh, walaupun ujung kukunya tidak boleh. Walaupun sudah akan nikah. Sudah akan nikah tapi mahar itu belum dibayar. Dan dia belum rela. Kak, bayar dulu mahar itu. Baru duduknya dekat sama aku. Iya. Kalau dia belum bayar itu boleh dia menolak. Kak, jangan. Ini ujung kukuku nih, jangan dipegang. Nah, itu tidak benar ujung kuku itu. Apalagi lengan. Sampai ke sini, sampai kemana-mana. Tidak boleh itu. Hah? Tidak boleh. Kalau belum dibayar mahar. Ini adalah simbol dari derajat kemuliaan perempuan itu. Nah, itu ya. Jadi namanya mahar itu intinya ya, itu sudah menjadi hak milik perempuan. Dia tidak, laki-laki tidak boleh menggunakannya atau manfaatnya kecuali sudah diizinkan oleh perempuan itu. Ya. Oke. Yang perempuan ini yang belum pernah nayu ini mana ini adunya ada namanya Santi, ada namanya Yolanda, siapa lagi nih namanya Dewi, Desi, mana ini suaranya tidak terjingwa ini? Mana? Nurul. Mana? Ngapa dah terpejinian dengan Nurul itu ngapa mana? Coba. Mana? Ada dendam, Pak, itu, Pak. Jepriansa, Pak. Suara Jepri coba, suara Jepri. Jepri ya, mana? Itu, Pak. Yang rambut panjang. Gondrong, Pak. Cowok aku, Pak. Nurul Sulisa. Mau nanya? Nurul yang disebut Jepri. Oh ya udah. Tidak ada perempuan yang mau nanya. Izin Pak, izin bertanya. Oke, Ya, Rara Pak. Pinosa. Oke, silakan Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Pak, bagaimana pernikahan yang masih tetap dilakukan tetapi tidak dapat restu dari orang tua si perempuan, Pak? Gimana? Bagaimana pernikahan yang masih tetap dilakukan, Pak, tetapi tidak mendapatkan restu dari orang tua si perempuan? Oh ya, bapaknya ini atau ibunya itu dah restu ya? Benar? Ya, Pak. Oh Ya, Pak. Kalau dari awal seperti itu ya, kalau dari awal ya dimusyawarahkan pertama ya, Pak, Abah, Umi umpamanya ya, atau apa manggil Papa, Mama, ngapunian kamu ada ikhlas dengan si Rapli itu umpamanya ya. Ngapunian itu. Nah dilihat alasannya dulu ya, dilihat dari alasannya. Itu kan namanya nanti wali abdol itu ya, wali abdol itu namanya itu ya. Jadi dilihat dulu alasannya. Kalau alasannya itu memang sesuai dengan syariat agama ya, bila dia belum terjadi maka ya diurungkan saja nikah itu ya diurungkan saja ya. Nah, itu jinggolah itu calonnya si Rara ya begitu ya, tidak disetujui begitu. Ya. Ya. Kemudian ya, kalau dia itu ya, alasan dia itu memang sesuai dengan aturan-aturan agama, maka orang tua itu yang setuju dapat dibenarkan. Tapi kalau orangnya umpamanya sudah soleh ya, kemudian sama-sama kuliah di UIN itu ya, sama-sama tamat fakultas syariah, sarjana itu ya, kejelian itu taat pula beragama, jadi imam bisa. Kok tiba-tiba dia apa ya? Dia tidak setuju itu ya, maka sesungguhnya ya bisa minta izin aja. Udahlah kalau dia tidak mau untuk menikahkan, saya minta izin saja, gitu ya. Dan orang tua itu. Tapi saya pikir tidak ada orang tua yang akan menghalangi kalau sudah alasan apa ya, calon itu adalah orang yang soleh, orang yang baik, ya sopan. Mungkin ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh
oleh Sarah itu ya. Jadi cari akarnya, akar masalahnya, persoalannya di mana ya. Oke. Waktu kita masih ada. Do we have time to discuss our lesson? Huh? Nothing, Pak. Okay. I think our time is over. Thank you very much for your attention. Ya, oke, Pak. You're welcome, Pak. You're welcome, Pak. Bagus kamu gitu ya. Oke, ya. Kita dalam pelajaran pembukaan hari ini mungkin sampai di situ ya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu yang akan datang dengan pakai apa ya, e-learning ya. Kalau sekarang ini kan ya, masih diperbaiki oleh PCBD baca dulu. Ya, lebih kurang saya mohon maaf ya, mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.